yang tadi kurang lebihnya beberapa halnya disinggung oleh Pak Idam. Ya. Surat Maryam ini ya kita awali dulu sebelum kita bahas kepada pokok ayatnya yang kita baca barusan. Kita lihat keterangan tentang surat Maryam. Surat Maryam sebagaimana bentuk surat-surat yang lain yang diturunkan di Mekah menjadi surat Makkiyah, itu adalah tasdid aqidah at-tauhid. Ya. Sifat inti dari isinya adalah penguatan tentang akidah tauhid. Ya. Penguatan dan peneguhan agar Nabi dan para sahabat memiliki akidah tauhid yang semakin mantap, semakin kuat. Wal iman bil ba'ti wal jaza, dan agar beliau semakin kuat juga keimanannya kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Dan sekaligus dalam ayat ini ya, bahwa Rasulullah ketika di Mekah diharapkan dengan turunnya ayat ini semakin kuat ya, meyakini bahwa Allah itu adalah zat satu-satunya yang berhak dan mutlak untuk melakukan apapun ya, yang di luar pandangan kemanusiaan atau manusia biasa yang menganggap setiap orang normalnya melahirkan, berketurunan. Ya. Maka ayat ini lebih khusus menerangkan kepada Nabi, urusan itu adalah urusan Allah. Allahnya sendiri adalah zat yang tunggal, ahad, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemudian sekali lagi ayat ini itsbat al-wahdaniyah wal ba'ts, penguatan tentang ketauhidan Allah itu esa dan penguatan tentang keyakinan hari kebangkitan. Jadi orang yang punya orientasi hidup bahwa hidup nanti ada kebangkitannya kembali, ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ke depannya akan sukses. Karena mereka tahu hidup itu ada pertanggungjawaban. Secara khusus memang surat ini mengisahkan beberapa para nabi, ya, beberapa nabi. Ya. Dimulai dengan kisah Nabi Zakaria di awal surat ini. Dan putranya yang bernama Yahya alaihi wassalam. Ya. Dan kelahiran Nabi Yahya diceritakan dalam bentuk kata dan kalimat yang relatif sama, nanti kita akan lihat dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam pada kisah Maryam ya, alaihissalam. Kelahiran Nabi Yahya atau buah hati Nabi Zakaria ini lahir, itu bukan proses kelahiran yang mudah. Di sinilah Allah hendak menerangkan kepada kita bahwa itu benar-benar urusan Allah. Ya. Adalah ala kamali qudratillahi azza wa jalla, haitsu wahaba Zakaria gulaman zakiyah. Merupakan kudrah dan iradah Allah dalam urusan proses kelahiran ini dan melahirkan atau mengaruniakan anak. Sehingga sedemikian rupa inilah kisah Nabi Zakaria, Allah kisahkan sampai beliau akhirnya dikaruniakan putra ya, atau anak yang akhirnya diberi nama Yahya. Padahal saat itu istrinya sudah dalam keadaan mandul ya. Akhir itu sudah usia yang lanjut, yang sudah menurut ukuran kemanusiaan udah nggak mungkin lagi punya anak. Kalau kayak kita udah di atas 50 orang ya mungkin sangat sulit untuk bisa punya anak. Ya. Sedangkan Nabi Zakaria sendiri, ya waqad balagha Nabiullah Zakaria sinna syuyukha. Beliau sendiri sudah sampai kepada usia yang tua, sudah syuyukha. Syekh. Nah, syekh itu dalam bahasa Arab bisa berarti orang yang sangat tua dipanggil syekh. Juga kadang-kadang syekh itu dipanggil orang yang sangat luas ilmu pengetahuannya. Itu juga dipanggil syekh. Di syekh itu bisa untuk orang yang sudah usia lanjut dan bisa untuk orang yang luas pengetahuannya sekali lagi. Dan sekaligus kalau kita menghormati, kalau Allah menyuruh kita menghormati orang yang berilmu, orang yang luas ilmunya, maka sesungguhnya kita juga berkewajiban menghormati orang yang usianya lanjut, orang yang sudah tua.
Meskipun dia tidak berilmu, meskipun dia bukan orang mukmin sekalipun. Ya, orang tua itu harus sangat dihormati. Tentu saja, sebagaimana doa beliau di ayat ini, katakan beliau sudah lemah sekali. Tulang-tulangnya udah nggak seperti tulang-tulang waktu dia masih muda. Dan badannya sudah nggak bertenaga sekuat waktu beliau masih muda. Namun beliau tidak hati-hatinya, terus berdoa, terus berdoa. Doa yang belum Allah kabulkan sejauh ini. Dan beliau tidak sedih hati, tidak kecil hati, tidak kecewa. Tapi terus berdoa. Tidak mengatakan, ya kalau sudah nggak dikabulkan, sudahlah. Toh nanti yang menjalankan dakwah ini kan engkau sendiri ya Allah. Yang menentukan perjalanan dakwah ini diterima atau tidak oleh hamba-Mu. Seolah-olah begitu. Itu tidak pernah beliau sampaikan. Beliau hanya mengatakan, yang aku khawatirkan adalah, bagaimana bunyi ayat tadi, beliau katakan, alasannya adalah, wa inni khiftul mawaliya min warai. Wa inni khiftu minal mawa wa inni khiftul mawaliya min warai. Aku khawatirkan adalah sepeninggalku ini nanti tidak ada yang lanjutin dakwah ini. Itu yang beliau khawatirkan. Ya. Jadi itu alasan utama dan itu yang beliau terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada kisah Nabi Isa alaihissalam, dikisahkan dalam ayat ini. Kisah Maryam. Maryam yang ketika akan melahirkan Nabi Isa, kondisinya seperti apa, suasananya seperti apa, nanti akan kita lihat ya dalam ayat-ayat di surat ini. Kemudian juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ma'abihi al-kafir, bersama ayahnya yang kafir, ditadkiril ibad bima kana alaihi khalilur rahman. Untuk menjadi peringatan buat kita bagaimana sosok hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah disebut Khalilur Rahman, tapi kondisinya seperti itu. Beliau punya orang yang dekat dengan beliau, bapaknya itu dalam keadaan tidak beriman. Ya. Tapi beliau tetap dengan keteguhan hatinya menegakkan dan menyebarkan tauhid, ya, keimanan. Ya. Dan kita akan melihat nanti apa yang ada dalam dakwah beliau selanjutnya, dakwah yang penuh dengan keikhlasan, ketulusan, mengajak umat kepada keimanan tauhid ini, meskipun beliau mendapatkan konsekuensi, ya, halangan dakwah yang begitu berat, ya. Dan sekaligus ini adalah mengkisahkan kepada kita tentang ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ajaran yang punya kesinambungan atau hubungan yang sangat jelas benang merahnya dengan ajaran Nabi Ibrahim. Nanti kita akan dapati keterangan itu. Jadi bahwa ajaran Nabi Ibrahim itulah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini. Ajaran beliau diikuti oleh Nabi Ishak putranya, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Idris. Ya. Itu adalah nabi-nabi yang ada dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecuali satu tadi, Nabi Idris ya, Nabi Idris di atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, karena ditulis di tafsir ada kalimat Nabi Idris, ini ada keliru. Keturunannya ada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail. Ya, itu keturunan beliau. Kemudian kita akan lihat surat ini juga akan bicara tentang an ba'di masyahidil qiyamah. Jadi tahaddatsat surah an ba'di masyahid al-qiyamah. Sebahagian pemandangan kejadian hari kiamat juga akan dikisahkan dalam surat Maryam ini. Wa an ahwali dzalikal yaum al-'asib ar-rahib haitsu yuhsyaru syayatin. Dan bagaimana hal yang terkait di dalamnya pada hari ini yang dirasakan oleh kita sebagai hambanya, hari yang berat, ya. Nantinya sudah diingatkan kita, ya, bahwasanya nanti akan datang hari kiamat, hari pertanggungjawaban, ya. Dan kita akan lihat nanti di keterangan di surat Maryam bagaimana Allah mengumpulkan setan, mengumpulkan pengikut-pengikutnya, atiba'uhumul kafaratu al-mujrimun.
pengikut-pengikut setan yang kafir, yang berdosa, wa yusaquna nahwa jahannam liyadzuqu fiha. Allah akan giring mereka pada akhirnya yang sekarang nampak menang, nampak berkuasa, nampak menguasai kita manusia, bahkan mengendalikan hidup kita manusia dari sisi makhluk halus gaibnya itu jin itu, ya, setan ini. Tapi nanti di akhir kiamat mereka akan digiring oleh Allah bersama-sama dengan wakil setan di muka bumi yang menjadi pemimpin, menjadi penguasa yang menzalimi kita, sama-sama nanti digiring oleh Allah dalam siksa jahanam. Itu nanti kita akan dapati di ayat 68, ya. Wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin tsumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiyya. Mereka akan Allah giring ke dalam siksa api neraka. Kemudian surat ini juga akan ada isi yang sifatnya ar-rad ala iftira'at al-musyrikina wa ahlul kitab. Satu bantahan terhadap apa-apa yang selama ini menjadi hujahnya orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang ahli kitab. Ada hujah yang Allah serangkan di sini untuk disampaikan Nabi kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy dan kepada ahli kitab yang sama-sama orang kafir. Karena orang kafir itu adalah min ahli kitab wal musyrikin. Ini ada hujah di sini. Ya. Misalnya pengakuan mereka bahwa anna lillahi dzurriyyah wa abna. Allah adalah sosok yang punya anak, punya keturunan. Itu terbantahkan. Wa huwa jalla wa ala al-munazzah anil walad. Karena Allah adalah zat yang sangat suci, disucikan, bersih, tidak mungkin punya keturunan atau anak, ya. Wa anit tashbih wan nadhir, dan Allah diserupakan, diumpamakan dengan makhluk lain, disama-samakan. Nah, itu tidak ada. Nah, itu nanti bantah-bantahnya ada dalam ayat di surat ini juga. Ya. Kemudian surat ini nanti akan ditutup dengan al-irsyadah bi ahli sidqi wal iman. Satu petunjuk atau arahan, rambu-rambu untuk orang-orang yang mendukung kebenaran, orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran Islam ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ahli iman. Mimman sabatu alal haq. Ya. Di antara mereka yang betul-betul teguh pendiriannya di atas kebenaran ini, ya. Wa akhlasul amal lillah, dan amalnya penuh keikhlasan hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Mereka lah orang-orang ini akan dapat garis petunjuk yang jelas dari Allah bagaimana mencapai sukses dalam berdakwah, sukses dalam kehidupan, ya, karena mereka mendapatkan jaminan langsung dari Allah. Waqad takaffala al-Maula jalla wa ala lahum bi tahbibihim ilal ibad. Karena mereka mendapat jaminan langsung dari Allah Azza wa Jal, Allah Al-Maula yang melindungi, Allah yang Maha Tinggi yang menjaga mereka dengan penuh kecintaan kepada semua kita hamba-hambanya. Wa ja'alan nasa ya'lifunahum, sampai nanti akhirnya orang-orang banyak yang diajak berdakwah kepada Islam ini itu akan bersikap lunak kepada Nabi dan para sahabat dan kepada kita orang-orang yang mendukung kebenaran. Akhirnya mengakui kebenaran ajaran Nabi, kebenaran ajaran tauhid yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.